Sesuai dengan ayat 14 dalam suratul Mulk yang kemarin, ya. Ini nanti insya Allah ayat 15 kita sampaikan. Bukankah dalam surat 14 firman Allah Subhanahu wa taala ke ayat 14, maksud saya di ayat 14 di suratul Mulk, alam ya'lam, dikata ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, ya. Tegas sekali firman Allah Subhanahu wa taala, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Gambaran tuh ana khalaqtu sir fil qulub ala akunu aliman bima akhluqu minas sirri fil qulub. Sekarang yang menciptakan hati kita ini Allah, yang menciptakan isi hati kita juga adalah Allah, ya. Yang menciptakan hati kita Allah, yang menciptakan isi hati kita juga adalah Allah. Masa yang mau menciptakan rahasia dalam hati Allah tidak tahu? Maka Allah tahu, ya. Allah tahu. Jadi kalau dikatakan Allah Maha menciptakan segala sesuatu, di awal kita sampaikan biyadihil mulku. Karena apa? Karena tidak ada rahasia. Semua rahasia itu Allah tahu. Kenapa? Karena yang membuat rahasia itu sendiri adalah Allah. Allah yang menciptakan rahasia, berarti Allah tahu semua rahasia yang ada. Kenapa? Karena Allah ini adalah subhanallah Maha mengetahui, dan Allah ini al-mulk, dikatakan biyadihil mulk. Dilanjutkan di ayat 15. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 15 ini tadi ataupun kita akan bacakan sama-sama, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Subhanallah, ya. Jadi ketika dikatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan, dialah Allah yang telah menciptakan bumi dhalulan. Apa dhalulan ini? Para ulama dengan mengatakan subut la yataharrak. Dhalulan itu artinya adalah tidak goyang-goyang. Dhalulan ini tidak dhalulan itu kokoh, kuat. Iya, kenapa? Dalam Al-Qur'anul Karim ada kata-kata wal jibala autada, dan aku jadikan jibal ini artinya adalah gunung, autada sebagai pasak bumi. Jadi bumi ini tidak goyang-goyang. Bayangkan kalau bumi ini goyang-goyang, ya, bukan hanya licin tapi goyang gitu. Subhanallah, bayangkan kalau bumi ini goyang dan bumi ini tidak kokoh, tidak kuat, apa yang akan terjadi, ya? Yang akan terjadi saat kita berjalan langsung jatuh lagi. Kenapa? Karena tidak tetap. Mungkin kalau ikhwah akhwat pernah melihat kalau 17-an Agustus gitu, 17 Agustusan ada lomba orang jalan di bambu, di atasnya itu di atas bambu gitu, ya, di bawahnya itu apa namanya? Di bawahnya itu empang atau di bawahnya itu ya empang. Lalu bambu itu hanya diikat di depannya saja dan di belakangnya saja. Setelah itu bambu itu diikatnya pun pakai tambang di depannya. Akhirnya bambu itu goyang. Bambu itu goyang dan orang itu berjalan di atas bambu bagaimana? Sedikit goyang, sedikit goyang. Nah, dhalulan itu artinya kokoh, tidak demikian. Kuat, iya. Bumi ini tidak goyang. Kenapa? Karena bumi ini kokoh. Siapa yang telah menciptakan bumi ini kokoh? Allah Subhanahu wa taala. Padahal bayangin aja, bumi kan berputar. Subhanallah. Iya, bumi berputar. Bumi itu kan gerak. Tapi kerasa nggak gerakannya sama kita ini? Terasa apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena indahnya dan dahsyatnya Allah buat kita dengan kata-kata huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Bukankah kita pernah belajar ilmu geologi ataupun ilmu yang namanya tentang bumi ini, bahwa bumi ini berputar. Berputar, bumi ini terus berputar. Tapi kenapa putarannya itu tidak membuat kita goyang? Bahkan kita merasa tetap aja. Bayangin kalau kita kayak duduk di apa tuh, di dulu mah zaman kecil mah korsel apa namanya ya, yang naik kuda-kudaan gitu terus berputar gitu. Nah itu nggak bisa tetap kita ini mau jalan gitu karena muter. Tapi Al-Quran mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu, maka berjalanlah, famshu, jalanlah, fi manakibiha. Manakibiha ini kalau mankib itu ini, ya. Ini tuh apa namanya? Pundak itu mankib. Ini mankib, yang ini mankib. Iya, mankib dua-duanya. Fi manakibiha. Artinya beberapa ulama mengartikan manakibiha itu adalah mankib, semacam pundak. Kalau dalam bahasa Arab, mankib itu ini, pundak. Al-Quran mengatakan famshu fi manakibiha. Maksudnya kalau secara bahasa berjalanlah fi manakibiha, di pundak-pundaknya. Maksudnya apa? Karena pundak di kanan, pundak di kiri ini adalah ujung. Seakan-akan mengatakan berjalanlah dari ujung ke ujung.
Jalanlah dari ujung ke ujung. Fi manakibiha. Iya. Maka diartikan famshu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi ini. Allah telah ciptakan bumi ini kokoh, Allah telah ciptakan bumi ini kuat, Allah telah ciptakan bumi ini tetap, tidak goyang-goyang, maka gunakan buat kalian berjalanlah di muka bumi ini. Famshu fi manakibiha, dari ujung ke ujung. Anda silakan bebas mau berjalan dari bumi tempat mana kemanapun silahkan. Mau pergi dari tempat mana ke tempat manapun silahkan. Untuk apa? Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi, untuk mencari makanan. Wa kulu mir rizqihi, carilah makanan. Wa kulu mir rizqihi. Punten, saya sampaikan begini. Bayangkan, untuk mencari rizki, Al-Quran mengatakan famshu, jalanlah. Jalanlah. Saya tanya sama bunda, kalau jalan itu sama nggak dengan lari? Jawabannya beda. Lari mah cepat-cepat, kalau jalan santai. Kalau jalan itu bisa lihat kanan, bisa lihat kiri, itu jalan. Kalau lari, fokus lari ke depan. Lari-lari. Ternyata ketika Allah menyatakan dalam ayat ini mencari rizki, Allah katakan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Seakan-akan kata-katanya untuk mencari rizki, jalan kamu ini. Maksudnya apa? Jalan. Kenapa? Karena Allah tentukan rizkinya. Tapi kalau untuk sholat, untuk istighfar, Al-Quran tidak menggunakan kata-kata jalan. Tapi apa? Cepat-cepat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikr. Segera. Usaha. Kamu cepat lari. Cepat. Fas'au. Segera. Jadi ketika masalah sholat, tidak kata-kata famshu, tapi fas'au. Artinya segerakan. Percepat. Ketika untuk beristighfar, Al-Quran mengatakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Artinya apa? Bergegaslah. Cepat-cepatlah. Kalau kata-kata cepat mah ya lari. Iya. Tapi pun ketika masalah rizki, Al-Quran mengatakan famshu, jalanlah. Kenapa? Karena rizkinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famshu fi manakibiha. Iya. Jadi famshu fi manakibiha, jalanlah. Jalanlah, ayo kamu jalan. Seakan ya bergerak, tapi dengan kata-kata jalan. Tapi kalau untuk sholat, fas'au. Ketika istighfar, wasari'u. Untuk dipercepat. Kenapa? Karena rizki ini telah Allah tentukan buat kita semuanya. Setelah rizki telah Allah tentukan buat kita. Tapi ketika sorga, Anda berusaha sendiri secepat mungkin. Anda untuk mencari sorga, segera. Jangan sampai punten, kelewatan. Cepat, segera untuk masalah akhiratmu. Kenapa? Karena kita usahanya sendiri. Tapi dunia telah Allah tentukan. Makanya bunda, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sebenarnya kalau melihat perkataan para ulama yang dulu itu dengan mengatakan ucapannya bahwa kita ini hidup di dunia. Bahwa kita ini hidup di dunia, tugasnya adalah beribadah. Dan salah satu ibadah itu adalah menghabiskan rizki yang telah Allah tentukan. Jadi kita di dunia itu sebenarnya menghabiskan rizki. Karena apa? Karena rizkinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rizkinya sudah habis berarti wafat jadinya. Karena apa? Selagi orang ini masih ada rizkinya, maka Allah akan tetap hidupkan dia. Tapi kalau rizkinya sudah habis, makanya Allah akan matikan dia. Nah itu dia. Selagi orang itu masih ada rizkinya, walaupun hanya satu suap, maka dia akan tetap hidup. Tapi jika orang itu sudah habis rizkinya, dia mati. Ingatkan kisah Nabi Isa alaihissalam? Ya, akhwat yang berbahagia, Nabi Isa alaihissalam saat itu dipinta untuk menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghidupkan orang yang mati itu. Dan saat dia hidup, dan dia menyatakan dirinya itu hidup, dan dia bicara dengan orang yang mati itu, dan yang orang mati pun sudah bicara. Setelah itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nabi Isa dengan mengatakan, ya sudah kalau gitu kamu mati lagi. Mati lagi. Tidak lama, hanya beberapa saat lagi. Tidak lama, hanya beberapa saat saja. Mati itu. Dihidupkan, mati lagi. Lalu orang-orang yang hadir saat itu bertanya, wahai Isa, kenapa tidak dihidupkan saja terus bersama kami? Biar orang itu bisa menyertai kamu dalam berdakwah. Biar orang itu bisa bercerita bagaimana alam kubur itu. Agar orang itu bisa bercerita bagaimana kematian itu. Kan enak kalau hidup disampaikan lagi.
Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Maaf, aku diberikan izin oleh Allah untuk menghidupkan dia sesaat. Kenapa? Karena aku tidak bisa memberikan rizki kepadanya. Urusan hidup aku diberikan izin oleh Allah untuk menghidupkannya. Tapi urusan rizki aku tidak bisa karena rizki itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia hidup, nggak ada rizkinya. Maka lebih baik aku wafat, aku minta lagi untuk wafat. Kenapa? Karena rizkinya sudah tidak ada. Rizkinya sudah tidak ada. Berarti bunda, akhwat yang berbahagia, ternyata yang namanya rizki ini adalah telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kata-kata famshu fi manakibiha. Subhanallah. Wa kulu mir rizqihi. Makanlah daripada rizki yang telah Allah tentukan. Wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepada Allah akan kembali. Nah, ini prosesnya bunda nih. Ya. Ikhwah akhwat fillah. Simak baik-baik. Ada ujung-ujung kata-kata wa ilaihin nusyur. Apa wa ilaihin nusyur artinya? Dan hanya kepada Allah lah nanti kembali dan dibangkitkan. Nanti dibangkitkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Untuk mempertanyakan apa? Seakan-akan kalau melihat daripada ayat ini, untuk lebih jelasnya lagi, punten bahasanya, ikhwah akhwat fillah, Allah dengan menyatakan kata-katanya, aku telah ciptakan bumi ini kokoh kuat, sehingga kamu bisa berjalan dengan nyantai, dengan tenang, dengan tentram, bisa hidup di muka bumi ini, karena bumi ini aku buat kokoh. Maka silakan engkau berjalan mencari nafkah, famshu fi manakibiha, cari nafkah sesukamu, wa kulu mir rizqihi, untuk memakan rizki yang telah Allah bagikan kepadamu. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur, nanti kamu akan dibangkitkan. Maksud dibangkitkan itu akan mempertanggungjawabkan dari semua apa yang telah kita lakukan. Apa yang telah kita lakukan, Allah akan tanya dan mempertanggungjawabkan. Kita mesti mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Wa ilaihin nusyur. Tidak ada satu suap nasi pun kecuali Allah akan tanya. Dari mana dapat? Iya. Bagaimana cara mendapatkannya? Dari mana dapat? Saya dapat dari tempat yang halal. Bagaimana cara mendapatkannya? Saya dengan cara menipu, berarti tidak pas. Wa ilaihin nusyur. Semua apa yang kita dapatkan akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan dari tentang kehidupan kita ini. Coba kalau saya sampaikan dan saya tanya, ikhwah akhwat sampai hari ini, berapa suap nasi yang telah masuk ke dalam perut kita? Pasti tidak ada yang bisa jawab saking banyaknya. Nggak tahu Habib Makinta berapa suap nasi yang masuk dalam perut ini? Ya, nggak tahu. Tahu nggak? Bukan hanya satu suap nasi. Satu biji daripada, sebutir daripada nasi itu pun akan ditanya. Sebutir nasinya akan ditanya. Dari mana Anda dapatkan dan bagaimana cara Anda mendapatkannya. Subhanallah. Dan setelah masuk dalam perut lalu Anda sehat, kamu gunakan apa kesehatan dari makanan itu? Allah akan tanya. Lalu ada yang mengatakan, tapi aku setelah makan itu boro-boro. Jadi semangat ibadah. Justru setelah makan itu saya malah malas untuk sholat, malas untuk baca Quran. Allah akan jawab, tahu yang membuat malas kamu belajar, kamu sholat, kamu baca Quran? Kenapa? Karena makananmu itu yang tidak halal. Sehingga makanan yang tidak halal itu menarik kamu untuk tidak bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi semua makanan yang kita makan itu berpengaruh dalam kehidupan kita ini. Ya Allah, kenapa saya yang ini tidak merasa nikmat gitu untuk melaksanakan saum Ramadan ini? Tanya, makanan apa yang dimakan? Karena ketika makanan yang tidak baik yang kita makan, hati-hati, punten, bisa jadi tidak nyamannya ibadah, tidak nyamannya sholat, tidak nyamannya baca Quran. Gara-gara apa? Gara-gara makanan haram itulah yang telah menyelimuti hati kita ini menjadi jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia aja udah terasa. Maka dikatakan wa ilaihin nusyur, hati-hati, akan ditanya semuanya. Kalau digambarkan salah satu daripada yang namanya azab, punten bahasanya ya. Salah satu dikatakan azab bagi orang yang beriman di dunia ini ternyata bukan diberikan gunung yang meletus lalu hancur lalu menghabiskan semuanya, dikasih banjir bikin wafat semuanya. Ternyata para ulama mengatakan salah satu daripada azab yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman, apa coba? Hilangnya rasa nikmat dalam ibadah. Ya. Saat merasakan hilangnya nikmat ibadah, itu salah satu bentuk dari kata-kata mendapatkan bagian daripada azab yang Allah berikan. Na'udzubillah.
Tolong cek diri kita. Bagaimana diri kita dengan ibadah kita? Jangan-jangan ini yang sangat mengerikan buat kita. Iya. Wa ilaihin nusyur. Nah, lihat lanjutkan ini. Aamintum man fis sama. Subhanallah. Aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ini ayat 16, ya. Aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Coba kita cek apa artinya dan kita tafsirkan. Kalau artinya, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi ini tergoncang? Punten. Iya. Saya tanya untuk lebih mudah begini, Bunda, ikhwah akhwat berbahagia. Di atas kita ini ada berapa planet? Tamur. Tamur itu artinya adalah marra yamurru. Kalau digambarkan para ulama, di sini dikatakan fa idza hiya tamur qala yamurru ba'duha fi ba'din wastidaratuha. Saya gambarkan punten, ya. Sekarang berapa banyak planet yang mengelilingi matahari? Tamur. Tamur itu artinya adalah, tamuru itu artinya berputar, mengelilingi. Ya, ada berapa planet yang berputar di angkasa sana? Ini pertanyaan. Apakah Anda merasa aman hidup di bumi ini? Padahal ada beberapa planet yang mengelilingi posisi Anda bumi ini. Ada rembulan juga yang mengelilingi kita. Bagaimana kalau rembulan itu nabrak ke bumi, apa yang terjadi? Bagaimana kalau planet-planet itu nabrak ke bumi, apa yang terjadi? Apakah Anda merasa aman hidup di bumi ini? Iya. Padahal Anda itu, bumi itu dikelilingi oleh planet-planet yang banyak sekali. Terus berkeliling. Belum lagi seperti meteor pun mungkin akan siap menghadang. Subhanallah. Apakah Anda merasa aman tanpa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini kira-kira bahasanya. Itu kira-kira bahasanya. Iya. Heran, tidak dekat dengan Allah kok masih bisa aman hidup di bumi ini. Padahal yang mengatur semua posisi yang ada di bumi ini, bahkan di luar bumi ini, planet-planet yang ada di luar bumi ini, yang mengaturnya Allah. Bagaimana agar tidak tabrakan, bagaimana agar tidak bersentuhan. Dia berjalan di dalam porosnya, dia berputar di atas relnya. Siapa yang mengatur? Allah. Apakah Anda, wahai orang yang di bumi, merasa amankah terhadap planet-planet yang ada di luar bumi, yang sekarang ini jumlahnya banyak, selalu berputar? Kalau tidak ada Allah, tabrakan, hancurlah semuanya. Maka cobalah dekat dengan Allah. Posisi Anda di bumi saja tidak aman. Itu kata-kata yang Allah sampaikan. Posisi yang Anda sekarang berada di posisi tidak aman. Iya, tidak aman dengan planet-planet yang ada di luar. Maka punten, ingin saya sampaikan saat itu Nabi Musa alaihissalam, kalau kita membaca ayat kursi, dikatakan di sini la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah ini tidak pernah ngantuk, tidak perlu ngantuk dan tidak pernah tidur dan tidak perlu tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Akhirnya Nabi Musa dalam hatinya bergumam, hatinya itu berbicara dalam hatinya. Mengatakan, masa sih Allah nggak ngantuk? Hanya terbersit perkataan itu. Masa sih Allah tidak ngantuk? Hanya begitu saja. Masa sih Allah tidak ngantuk? Allah kan maha tahu. Allah maha tahu dari apa yang dirahasiakan tadi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah maha tahu apa yang terbersit dalam pikiran Nabi Musa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Jibril, tolong ajarkan Musa. Karena Musa dalam hatinya mengatakan, masa Allah tidak ngantuk? Jibril langsung berikan informasi dan memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Bagaimana kasih pelajarannya? Dibawanya botol. Setelah botol itu bawa dan dibawanya kepada Nabi Musa alaihissalam dan diucapkan, wahai Musa, tolong pegang botol ini. Ya, tolong pegang botol ini dua-duanya. Sebentar saja, aku akan pergi sejenak, nanti aku akan ambil lagi botol ini. Aku akan ambil lagi botol ini. Lalu Nabi Musa mengatakan, siap Jibril, silahkan. Botol ini dipegang, iya. Botol ini dipegang oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu Jibril pergi sejenak. Sebelum Jibril pergi, meniupkan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa ngantuk. Saat Nabi Musa ngantuk, subhanallah, setelah itu apa? Beradulah botol itu dan pecah. Jibril datang kembali lagi dengan waktu yang tidak lama.
Musa, mana botolnya? Kata Musa alaihissalam, ya Allah Jibril maaf, pecah botolnya. Loh kenapa bisa pecah? Karena aku ngantuk. Apa kata Jibril? Wahai Musa, jika Allah ngantuk, jika Allah lalai, entah ada berapa planet yang bertabrakan. Fatal akibatnya. Ini menunjukkan kalaulah bukan karena Allah yang mengatur semua planet yang ada di luar bumi ini, hancurlah, berantakanlah. Nah ini dikatakan aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah engkau merasa aman dengan apa yang terjadi di langit lalu Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa yang terjadi di langit sana? Banyak sekali planet-planet tamur. Fa idza hiya tamur. Faidah hiya tamur, artinya adalah planet itu berputar semuanya dan bisa saja tabrakan, menghadang Anda dan menghancurkan Anda. Apalagi yang membuat Anda tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Posisi Anda di bumi saja tidak aman. Kalau melihat daripada planetnya di atas itu seperti apa? Subhanallah. Lalu apa? Aamintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Subhanallah. Ini kata-kata juga diucapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Ya, ini menegaskan daripada yang tadi. Ya, amintum man fis samai yursila alaikum hasiba. Hasiba ini adalah batu dari langit. Tapi beberapa ulama menyatakan itu adalah bintang, bisa juga bintang yang akan berjatuhan ke bumi. Bintang yang nggak tahu berapa sebesar apa besarnya, itu bisa berjatuhan ke bumi dalam waktu yang begitu cepatnya, jatuh ke bumi dan menghancurkan bumi. Iya. Apakah Anda juga merasa aman terhadap hasiba? Artinya apa? Hukuman-hukuman yang terdahulu, seperti apa yang terjadi kepada umat kaum Ad, ya, kaum Samud, kaum Saleh. Saat itu apa? Dihajar dengan bebatuan, terutama ya yang sangat terkenal itu adalah kaum Saleh. Iya. Dihajar dengan batu, diangkat, waja'alna 'aliha safila, dihancurkan begitu saja. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Simak dan pegang baik-baik, jangan dilupakan ayat ini. Kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tinggal di bumi yang bumi saja, posisinya sudah Allah kokohkan, sudah Allah jaga, lalu kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tanya, "Memang merasa aman kamu tinggal di bumi? Kalaulah bukan karena aku, bumi ini sudah seperti apa?" Maka sadarlah, cepatlah sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini dia ya, dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Amintum man fis sama ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Subhanallah. Maka ada kata-katanya. Dengan kata-kata ucapannya, iya. Ingin aman di dunia, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, iya. Bagaimana Anda akan aman di dunia kalau Anda tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ingin terasa nyaman, tenang, tentram, aman hidup di dunia? Dekatlah dengan Allah yang menguasai bumi. Al-Muluk ini ceritanya. Kata-kata Al-Muluk kekuasaan, yaitu karena apa? Gimana kita tidak merasa aman kalau kita dekat dengan Allah? Dan bagaimana kita akan aman kalau seandainya kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini kalimatnya dekat dengan Al-Muluk. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah jauh-jauh, di dunia aja. Kalau kita dekat dengan orang penguasa, mungkin kita akan merasa gampang lah. Tinggal laporin aja sama fulan. Merasa fulan itu penguasanya. Ceteklah kalau ada saya bicara nanti ke fulan. Merasa fulan itu sebagai penguasa. Tapi ingat, hati-hati. Iya. Ada satu perkataan yang sangat luar biasa dari hadis kursi. Ini saya terjemahkan dengan mengatakan, janganlah engkau takut dengan pemimpin dunia selagi engkau yakin kalau penguasa itu adalah Allah. Begitu, ya. Dengan mata, janganlah engkau merasa takut dengan seseorang yang mengatur dunia ini selagi engkau yakin dalam hatimu bahwa Allah adalah Al-Muluk. Kalau sudah mengetahui Allah Al-Muluk, apa yang ditakuti dan apa yang dikhawatirkan oleh diri kita. Karena Allah ini Al-Muluk. Masya Allah, kekuasaan yang benar-benar memiliki kekuasaan yang sejati. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ulangi lagi. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Bisa saja Allah ini mengirimkan azab atau hukuman
Iya, dengan apa? Hasiba. Hasiba itu batuan dari langit. Angin yang datang dari arah atas. Pokoknya terserah Allah. Iya. Mau bagaimana caranya saja. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Subhanallah. Dan engkau akan tahu bagaimana peringatanku. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Padahal nadhir, peringatan ini sudah dikasih tahu dulu. Bagaimana umat-umat terdahulu. Baik itu di zaman nabi-nabi yang benar-benar pada waktu itu umatnya tidak mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Membuat kehancuran di muka bumi ini. Lalu Allah pun hancurkan dengan berbagai macam azab yang diberikannya. Fakaifa kana nadhir. Dikatakan kalimatnya fasata'lamuna kaifa nadhir. Iya. Dan kalian akan tahu bagaimana peringatanku. Bagaimana peringatan Allah. Sesungguhnya kita tidak perlu mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala selagi kita tidak perlu diperingati. Tapi caranya bagaimana ya? Kita lihat peringatan-peringatan Allah yang terdahulu. Cukup buat kita itu saja. Cukup buat kita itu saja. Jangan minta diperingati kita ini. Bagaimana agar kita tidak diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala? Belajar dan tahu umat dulu diperingati oleh Allah seperti apa. Iya, cukuplah dengan mengatakan kaifa nadhir. Cukuplah kita melihat bagaimana dulu umat terdahulu diperingati oleh Allah bagaimana. Bagaimana Fir'aun Allah tenggelamkan. Itu peringatan buat kita. Bagaimana jasad Fir'aun Allah selamatkan. Wal yauma nunajjika bibadanik. Hari ini aku selamatkan badanmu saja. Itu adalah peringatan buat kita. Bagaimana punten-punten hukuman-hukuman yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Zaman Nabi Nuh misalnya. Umat yang bandel. Bagaimana Allah berikan peringatan. Cukuplah mereka. Kisah-kisah itu. Iya, itu cukuplah kisah-kisah yang seperti itu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak perlu kita mendapatkan peringatan. Kenapa? Karena kita sudah tahu peringatan-peringatan itu yang Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya lanjutkan lagi. Iya. Subhanallah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir." Nah, ini nih. Subhanallah. Iya. Artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan. Siapa yang mendustakannya? Utusan-utusannya. Maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Subhanallah. Iya. Maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Ini diperingatkan kepada orang-orang Quraisy saat itu, ya. Orang-orang Quraisy saat itu dengan mengatakan kata-katanya, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Mereka ini ya Muhammad, ya, telah ataupun kalimatnya, hei umat Muhammad. Dulu umat-umat terdahulu bagaimana telah mendustakan agama. Telah membandel. Fakaifa kana nakir, dan bagaimana Allah telah membinasakan mereka, dan engkau lihat bagaimana hebatnya apa? Nakir itu kemurkaan Allah. Jadi Allah murka kepada satu kaum yang mana dia ini tidak mengikuti apa-apa yang hak dan tidak menumbangkan dari apa-apa yang batil. Kaifa, kalimatnya kaifa kana nakir. Tahu bagaimana dahsyatnya murkaku. Ketika Allah murka kepada satu kaum yang mana kaum ini mendustakan terhadap agama yang dibawa oleh para nabi. Na'udzubillah. Fa kaifa kana nakir. Subhanallah. Iya. Jadi kalau diucapkan kalimat ini, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, yakni qabla kufaru Makkah minal umamil khaliyah rusuluhum fa'adzabnahum. Dari umat-umat terdahulu banyak yang mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana Allah memurkainya. Diselesaikannya, dihabiskannya. Mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa umat Muhammad sekarang banyak yang mendustai Rasulullah, bahkan menghina Rasulullah, bahkan punten-punten menghina firman-firman Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, karena kita umat Muhammad. Umat Muhammad ini, subhanallah, ini permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jangan engkau azab umatku dihancurkan seperti umat terdahulu. Dan Allah kabulkan hal itu. Kalaulah seandainya kita ini umat yang terdahulu hidupnya, waduh, dihancurkan lagi, maka kata-katanya Allah ini Al-Latif, wa huwal latiful khabir. Ayat yang sebelumnya saya sampaikan, wa huwal latiful khabir. Allah ini maha latif dan juga maha memberitahu. Subhanallah, iya. Punten, kita gambarkan lagi, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim
Fakaifa kana nakir. Subhanallah. Iya. Fakaifa kana nakir. Bagaimana murkaku kepada mereka yang ingkar terhadap apa-apa yang aku sampaikan. Bagaimana murkanya? Kita sudah tahu. Bagaimana umat-umat terdahulu dihancurkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taqarrublah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita ingin selamat, tenang, dekat dengan Allah. Kalau ingin celaka, gampang, jauhlah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Simpan baik-baik oleh akhwat semuanya. Apa sih yang mereka ini? Apa sih yang membuat mereka ini tidak apa? Apa yang membuat mereka ini tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat mereka ini tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat mereka ini tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, yang membuat mereka tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala satu saja, apa? Sombong. Iya. Sombong yang dia dapatkan. Sombong yang dia punya, sombong yang dia miliki. Kesombongan yang dia punya. Sombong. Maka daripada itu hati-hati. Orang yang sombong yang sebenarnya, naudzubillah, dia tidak memiliki sifat tawadhu. Dia tidak punya sifat tawadhu. Camkan baik-baik ikhwah-akhwat yang berbahagia. Tawadhu itu kan ada dua. Ada dua tawadhu ini. Satu, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawadhu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini tawadhu. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala? Inqiyaduhu bitta'ah. Artinya tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cepat menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu tawadhu di hadapan Allah. Allah perintahkan salat, segera, itu tawadhu di hadapan Allah. Iya. Jadi tawadhu di hadapan Allah adalah cepat menjalankan apa yang Allah perintahkan karena kita memerlukan Allah. Sangat memerlukan Allah, itu tawadhu. Kalau manusia, makhluk tidak memerlukan Allah, pasti dia tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cenderung membandel di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Iblis. Iblis ini sombong. Kenapa? Tidak tawadhu. Buktinya apa? Buktinya dia ini tidak menurut pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dia tidak perlu Allah Subhanahu wa taala. Iblis sama Adam tuh sama-sama awal tinggal di sorga. Iya. Sama-sama tinggal di sorga. Sama-sama berbuat dosa. Tapi punten Adam punten punya sifat tawadhu. Perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia taubat. Iblis tidak tawadhu. Maksudnya apa? Sombong. Lalu apa? Dia tidak mau nurut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah keluarkan dari sorga. Adam pun dikeluarkan dari sorga. Tapi kalau Adam dengan tawadhu'nya, doanya terkenal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi iblis tidak, maka iblis tetap di dunia dan akan dicemplungkan ke neraka. Karena sombong. Kata-kata sombong itu dalam Al-Quran ada ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Itu kata-kata iblis. Aku lebih baik daripada dia. Ya Allah, apakah aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Aku kan lebih baik daripada dia. Gara-gara kata-kata itu, iblis menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sombong. Ingat, ketika tidak perlu Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini tidak mau nurut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sombong. Tapi kalau dalam hati kita masih ada keinginan dan perlu pada Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk tawadhu'nya. Coba cek. Akhwat yang berbahagia, bagaimana saat perang Badar? Perang Badar orang muslim itu hanya sedikit. Iya kan? Perang Badar orang muslim itu hanya 300. Orang kafir saat itu 1000. Tapi yang 300 ini, dia merasa kalau dirinya apa? Aduh, lemah. Lalu dia dekat dengan Allah. Dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala yang 300 itu. Lemah. Lalu Allah katakan dalam Al-Quran, apa? Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Aku telah menolong kalian di perang Badar karena pada waktu itu Anda lemah dan Anda sangat bergantung kepada aku. Tawadhu di hadapanku. Itu. Jumlah sedikit dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menang telak saat itu. 70 orang kafir mati. 70 orang kafir tawan. Coba cek di perang Hunain. Ya,
Akhwat tahu di perang Hunain. Apa yang terjadi perang Hunain? Perang Hunain ini orang muslimnya saya belasan ribu jumlahnya. Belasan ribu perang Hunain ini. Saat berperang, apa kata para sahabat? Para sahabat lah saat itu. Para sahabat dengan mengatakan kata-katanya, nggak bakalan kalah lah kalau jumlah segini. Nggak bakalan kalah kalau jumlah segini. Padahal sahabat yang bicara. Nggak bakalan kalah kalau jumlah segini. Apa kata Allah? Wa yawma Hunain. Iya. Wa yawma Hunain. Dan pada perang Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum. Walam tughni ankum syai'a. Ingatlah ketika di perang Hunain. Saat itu jumlah yang kau banggakan sama sekali falam tughni ankum syai'a, sama sekali enggak ngaruh jumlah itu. Subhanallah. Dikatakan wal ardu bima rahubat. Subhanallah. Iya, dengan mengatakan bagaimana ayatnya? Allah salatul hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Saat itu bumi yang begitu luas terasa sempit karena dikepung oleh orang-orang kafir. Wallaitu mudbirin, lalu kalian berlari tercerai-berai, lari dengan pasukan orang kafir saat itu. Pertanyaannya, kenapa? Karena saat itu, punten, mereka mengatakan kami tidak akan kalah dengan jumlah yang banyak. Itu dia. Merasa bangga dengan jumlah yang banyak, sehingga lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memenangkan semua pertempuran itu. Ingat, ketika kita katakan, ya Allah, aku perlu Engkau, Allah akan tolong, karena itu bentuk tawadhu'mu. Tapi jika mengatakan aku yang kuasa, Allah tidak akan menolong Anda walaupun Anda seorang sahabat. Itu kalimatnya. Iya. Walaupun siapa Anda, kalau seandainya berani mengatakan aku dan aku dan aku. Subhanallah. Iya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Terkadang manusia ini selalu dengan mengatakan kesombongan yang ada di sini dalam suratul Mulk ini. Lihat kata-katanya. Mereka ini yang tidak mau mendekatkan diri pada Allah, tidak mau beriman. Fa kaifa kana nakir? Bagaimana Allah memurkai mereka karena dia punten. Karena dia apa? Karena dia mengingkari apa yang Allah inginkan. Apa yang menyebabkan dia ingkar? Sombong. Sehingga apa yang ada dalam kesombongan itu tidak mau nurut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau nurut pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya sifat tawadhu. Apa maknanya? Dia tidak perlu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimatnya tawadhu. Itu tawadhu pada Allah. Kalau tawadhu kepada manusia bagaimana? Kalau tawadhu pada manusia, kan tadi tawadhu ada dua ya. Tawadhu kepada Allah, caranya demikian. Kalau tawadhu kepada manusia seperti apa? Tawadhu kepada manusia adalah, simak baik-baik ikhwah-akhwat yang berbahagia ya. Tawadhu kepada manusia apabila kita berjumpa dengan seseorang, katakan dalam hati kita kalau dia lebih baik daripada saya. Kalau dia lebih baik daripada kita, bunda. Seperti itu. Jangan pernah mengatakan, aku kan lebih baik daripada dia. Hati-hati, setan itu menjadi rajanya sombong. Itu gara-gara mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Bisa nggak kalau kita kata, dia lebih baik daripada aku? Dia lebih baik daripada aku. Itu katakan. Jumpa dengan siapa? Oh, dia lebih baik daripada aku. Maka ada perkataan yang sangat luar biasa. Jika yang Anda jumpai itu adalah, ulangi lagi. Jika yang Anda jumpai itu adalah lebih tua daripada kita, maka katakan, dia lebih banyak amal-amalannya daripada aku. Karena dia telah dahulu, lebih dulu. Dia lebih banyak amalan-amalannya daripada aku. Siapa aku? Aku baru di bawah dia. Dia lebih banyak amalanku. Dia lebih banyak daripada amalanku. Yang kedua, jika Anda melihat dia lebih bawah daripada kita, dia itu lebih bawah daripada kita, katakan sama kita, dosanya aku lebih banyak daripada dia. Kenapa? Karena aku lebih duluan hadir ke muka bumi ini. Aku lebih banyak dosa daripada dia. Maka tidak ada rasa sombong yang kita miliki saat itu. Bentuk tawadhunya akan lebih luar biasa. Masya Allah. Camkan baik-baik. Kenapa? Karena yang namanya tawadhu ini adalah, punten. Ya, kalau dibilang suratul Mulk itu apa? Disuruh kita tawadhu. Simpan baik-baik kata-kata ini. Jangan dilupakan akhwat yang berbahagia. Catat dalam hati kita. Jangan lupakan, sebaik-baik hadiah yang Allah berikan kepada orang yang beriman, sebaik-baik hadiah yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah hadiah tawadhu. Ketika Anda sanggup tawadhu, itulah hadiah yang terindah buat Anda sebagai orang beriman. Imannya sudah ada kan? Kalau sebaik-baik hadiah yang Allah berikan kepada manusia adalah iman. Sebaik-baik hadiah yang Allah berikan kepada orang beriman adalah tawadhu.
Subhanallah, tawadu. Tawadu itu adalah yang indah. Sampai punten hadis kursi dalam kalimatnya, idza tawadhu'a abdili, apabila ada seorang hamba bertawadu untukku, rafa'tuhu, aku akan angkat. Ingat, orang tawadu Allah akan angkat. Semakin dia tawadu, semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bunda, punten, ini penting. Kenapa? Kalau dikatakan surat muluk itu artinya apa ya? Segala-galanya. Kalau Anda sudah mengatakan Allah atau al-muluk, tolong Anda tawadu. Kalau Anda sudah tawadu, berarti Anda tuh perlu dengan Allah. Kalau sudah perlu dengan Allah, siap diperintah. Jadi kalau dikatakan intinya apa sih dalam surah muluk itu disuruh Anda tawadu. Itu dia. Disuruh Anda untuk tawadu. Subhanallah. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Coba lihat bentuk tawadunya karena tidak mau sombong. Anas bin Nadhr. Semua pernah mendengar seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr. Di zaman Umar ibn Khattab, simak baik-baik kisah ini, tidak lama bunda. Kisah ini hanya 3 menit saja, iya. Tapi kesimpulannya akan tajam sekali. Anas bin Nadhr ini di zaman Umar ibn Khattab, iya. Ikut perang melawan orang-orang kafir Romawi, iya. Saat dalam berperang ataupun ya orang-orang kafir, saat itu dikepunglah oleh orang-orang mukmin saat itu benteng mereka. Sudah berhari-hari nggak ada perubahan. Kenapa? Karena mereka orang kafir yang di dalam benteng itu perbekalannya sungguh sangat banyak sekali dan luar biasa. Sementara yang mengepung kekurangan daripada perbekalan. Maka saat itu tahu kalau doa Anas bin Nadhr itu makbul. Doa Anas bin Nadhr itu mustajab. Tahu bunda apa yang terjadi? Subhanallah. Yang dilakukan, para sahabat memanggil Anas bin Nadhr. Wahai Anas, engkau adalah seorang laki-laki yang Rasulullah pun tahu doamu itu dikabulkan. Doamu itu mustajab. Maka mintakan kepada Allah agar 1. Pasukan kita dikokohkan dan dikuatkan. 2. Menangkan kita dan hancurkan mereka. Itu doanya. Tolong mintakan. Agar pasukan umat Islam dikuatkan, dikokohkan. Dan pasukan kita dimenangkan dan mereka dihancurkan. Itu Anas bin Nadhr. Lalu apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr? Doa. Apa doanya? Persis seperti tadi. Tapi ada tambahan 1. Ikhwah-ikhwah tahu tambahan 1 yang diminta oleh Anas bin Nadhr apa? Yang pertama doanya tadi, ya Allah, kata Anas bin Nadhr, kuatkan barisan kami, kokohkan barisan kami, dan menangkan dalam pertempuran besok, ya. Dan karena besok akan bergempur, pertempuran besok, dan hancurkan orang-orang kafir, dan jadikan aku warzuqni syahadah. Subhanallah. Warzuqni awwalu syahidin. Warzuqni awwalu syahidin. Subhanallah, itu kata-katanya. Gadan. Artinya adalah, dan jadikanlah aku orang yang pertama kali mati syahid besok. Itu doanya. Ya Allah, kuatkan pasukanku, menangkan pasukan ini, dan jadikan aku orang pertama kali syahid besok. Akhwat, ikhwah tahu kenapa Anas bin Nadhr minta pada Allah agar aku diwafatkan besok pertama kali mati syahid. Kenapa? Karena dia tidak mau begitu menang pasukannya, lalu Anas masih hidup, lalu orang akan bercerita, kita menang karena doanya Anas. Kita menang karena doanya Anas. Anas akan berdoa, aku senang melihat doanya Anas, makanya kita menang karena doa Anas. Anas nggak mau orang berbicara dengan mengatakan menang gara-gara doanya Anas. Maka Anas mengatakan, aku doa dan aku yakin doaku akan dikabulkan. Tapi aku nggak mau dapat sanjungan dari orang lain. Maka aku minta wafatkan aku besok. Biar aku mati, aku syahid. Udah nggak ada lagi dengar cerita-cerita orang memuji-muji aku. Subhanallah. Kadang-kadang ada orang melakukan sedikit aja, biarkan orang lain tahu kalau aku telah melakukan hal ini. Kesombongan yang akan didapatkannya. Sekali lagi, ya, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Ya. Ingat, yang terdahulu itu banyak mendustakan terhadap apa-apa yang dibawa oleh para nabinya. Kok mendustakan? Ya, kenapa? Karena mereka ini sombong. Kok bisa sombong? Ya, karena dia ini tidak perlu kepada Allah. Dalam sifatnya apa namanya? Dia itu sombong, tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya apa? Lawannya tawadu.
Jadi kalau kita tawadhu di hadapan Allah, begitu tadi. Di hadapan manusia, selalu melihat Anda lebih baik daripada aku. Melihat yang tinggi, yang lebih besar usianya, Anda lebih banyak amalannya daripada aku. Lebih bawah katakan, Anda ini lebih sedikit dosanya daripada aku. Subhanallah. Ya. Lanjut lagi. Lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba Allah katakan, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidna. Subhanallah. Wa yaqbidna. Lalu apa? Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Firman Allah subhanahu wa ta'ala begitu indah. Tiba-tiba Allah mengajak kepada satu keindahan yang ada di bumi. Keindahan yang ada di bumi yang Allah pertontonkan dan kita lihat. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffat wa yaqbidna. Subhanallah. Wa yumsikuhunna illa rahman. Ma yumsikuhunna illa rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Apa artinya? Saya bacakan dulu artinya. Iya. Dengan mengatakan kata-katanya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka. Subhanallah. Dan tidak ada yang menahannya di udara sana selain yang maha pemurah. Sungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Saya ingin sampaikan dulu punten. Ya. Kenapa di sini Allah perumpamakan burung? Maksudnya Allah tiba-tiba kita suruh melihat burung. Awalam yaru ila tayri. Kenapa Allah menyampaikan di sini tentang masalah burung? Jawabannya, usikum ya nafsi bitaqwallah. Punten. Karena wallahu a'lam. Ini ahli mufassirin menyatakan karena yang namanya burung di mana-mana bisa kita lihat. Burung itu bisa kita lihat. Kalau Allah perumpamakan, apakah kamu tidak melihat jerapah? Kita jarang jerapah. Berapa tahun sekali kita lihat jerapah? Kamu ngelihat gajah, berapa kali kita ngelihat gajah? Kamu ngelihat apa, berapa kali? Coba kalau sekarang ibu keluar aja, nongkrong aja di depan, insya Allah lihat burung. Coba kalau sekarang ibu keluar rumah, duduk aja di halamannya, lihat ke atas, insya Allah lihat burung nggak kira-kira? Lihat burung. Iya, burung terlihat. Makanya ada satu binatang yang mudah untuk Anda lihat. Burung. Makanya diperumpamakan, karena ini perumpamaan yang indah. Awalam yarul tayri fawqahum. Lihatlah Anda ke atas dan rata-rata sudah bisa gampang melihat burung ke atas. Iya. Fawqahum saffati wa yaqbidna. Punten. Itu alasan pertama burung gampang. Yang kedua, karena burung ini subhanallah, burung ini kita lihat selalu berada antara langit dan bumi. Maksudnya melayang. Melayang, iya. Kita lihat kekuasaan Allah. Allah ciptakan langit. Allah ciptakan tanah, bumi, langit, bumi, langit, bumi. Dari awal kan begitu kan? Allah ciptakan sab'a samawatin tibaqa, gitu kan? Lalu apa? Allah ciptakan langit 7. Allah ciptakan bumi yang 7. Nah, Allah ingin perlihatkan. Di antara langit dan bumi itu ada binatang yang hidup. Apa? Burung. Allah ingin melengkapi daripada agar kita bisa mengeceknya dan melihatnya. Di langitnya Allah ceritakan. Di bumi Allah udah ceritakan. Di antara langit dan buminya belum Allah ceritakan. Apa yang belum Allah ceritakan? Nah itu, antara langit dan bumi itu ada burung. Itu para ulama mengatakan, agar kita melihat betapa indahnya ternyata antara langit dan bumi ada burung. Dan Allah pun bahas tentang masalah burung ini. Dan burung ini terbang. Yang unik terbangnya, kalimatnya, apa coba? Awalam yarau ila tayri fawqam saffati wa yaqbidna. Saffat wa yaqbidna. Ada burung, subhanallah, tanpa mengipikan sayapnya saja, dia ini membentangkan sayapnya saja, itu terbang di atas. Burung apa tuh namanya? Gagak, bisa begitu. Gagak itu begitu di atas dibentangkan sayapnya, setelah itu apa? Dia muter di atas. Itu gagak tuh. Merpati pun ada semuanya, melebarkan, itu muter seperti itu. Ada burung yang terbang, saffat, artinya apa? Membentangkan sayapnya. Subhanallah. Ini adalah kata-kata yang sangat luar biasa, ya. Saffat, kalau dalam hadis, dalam kalimatnya, tafsirannya, ya, yabsutu
Yabsutna ajnihatahunna. Yabsutna ajnihatahunna artinya adalah membentangkan sayapnya tanpa dikepikan. Wa yakbidna dikepikan. Jadi ada burung yang dikepikan terbang, setelah itu baru dibentangkan sayapnya juga terbang. Siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Yang uniknya, ma yumsikuhunna illa rahman. Enggak ada yang bisa menghentikannya kecuali Allah yang Maha Pengasih membiarkan dia untuk terbang. Innahu bikulli syai'im basir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha melihat. Atau Allah Maha melihat dari atas segala sesuatu. Subhanallah. Punten, kalimat yang sangat indah. Ma yumsikuhunna illa rahman. Coba ketika ikhwah akhwat melihat burung yang sedang terbang. Sedang terbang burung itu, bisa nggak dihentikan? Enggak kayaknya. Iya. Mau menghentikan burung yang sedang terbang? Tidak. Kenapa? Ya nggak bisa. Bagaimana menghentikan burung yang sedang terbang? Susah. Illa rahman, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Jadi Allah mengajak melihat keindahan yang sangat luar biasa. Awalam yaro ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'im basir. Subhanallah. Ini kata-kata yang indah. Lanjutkan lagi. Untuk diketahuinya sampai ayat 20. Nanti insya Allah kita kalau ada tanya jawab silahkan. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yang surukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Subhanallah. Iya. Inil kafiruna illa fi ghurur. Kata-kata yang sangat luar biasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yang surukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Artinya, saya terjemahkan dulu. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu, yang akan menolongmu, selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Subhanallah. Udah jelas ini, ya. Dengan kata atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu? Sekarang, punten. Firman Allah Subhanahu wa amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Siapa sih yang akan menolongmu itu? Kamu punya apa? Punten. Yang bagi hartanya banyak, yang memiliki harta banyak, mungkin merasa tenang dengan hartanya. Nanti akan mengatakan, mana harta yang merasa kau tenang dan merasa kau gagah, merasa kau berkuasa dengan harta yang kau punya? Mana hartamu sekarang ini? Mana hartamu? Kekuatan tubuh, mana kekuatan tubuhmu? Kecerdasanmu, mana kecerdasanmu? Ilmu, mana ilmumu? Subhanallah. Mana kekuasaanmu? Istilahnya biasanya kalau dikatakan kalimatnya amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Jundun itu ya tentara, ya. Atau kalimatnya adalah penolong. Subhanallah. Jadi Anda merasa tenang dengan apapun yang dimiliki, dengan urusan yang Anda miliki, itu enteng buat Allah Subhanahu wa taala, gampang buat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Memang siapa yang Anda andalkan, siapa yang Anda kokohkan, siapa yang Anda rasakan itu lebih kuat, lebih gagah, lebih kuasa, Anda punya apa? Iya. Subhanallah. Lalu mengatakan enggak ada yang bisa kokoh lebih kuat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tapi orang kafir ini benar-benar tertipu dengan apa yang ada dimilikinya. Merasa tenang, ada harta lah. Dengan harta mah bisa, insya Allah saya bisa itu, bisa ini. Siapa bilang harta tidak bisa menjamin? Iya, tenang saya jabatan. Jabatan tidak bisa menjamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Coba cek aja. Jangan pernah merasa dengan mengatakan mumpung, nggak ada. Oh ini uangnya nggak bakalan habis sampai 7 turunan. Iya, uangnya nggak habis tapi nyawanya dia habis. Nggak sampai itu menghabiskan uang karena nyawanya udah habis duluan. Oh dia itu menjabat sampai sekian tahun belum selesai jabatannya udah meninggal. Kenapa? Karena punten biadihil mulku itu benar-benar kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan siapa yang Anda andalkan dalam kehidupan dunia ini demi mencapai akhiratmu? Kalau selain Allah Subhanahu wa taala nggak ada. Maka ingat, apapun yang kita miliki, libatkan
Allah Subhanahu wa taala dengan tawadhu tadi. Dengan tawadhu tadi, subhanallah. Ketika kita punya harta, libatkan Allah untuk harta itu. Ketika kita punya ilmu, libatkan Allah dengan ilmu yang kita miliki. Ketika kita punya jabatan, libatkan jabatan itu dengan Allah. Ketika kita punya anak, libatkan anak itu dengan Allah. Semuanya. Allah, Allah, Allah. Kenapa? Agar kita ini benar-benar terlindungi. Karena kita hidup di dunia saja tidak aman sebenarnya. Kenapa? Itu dunia. Coba cek dengan dulu pelajaran apa? Pelajaran tentang masalah ilmu bumi kita itu. Iya. Bagaimana di sini ada matahari, di sini ada planet, di sini ada planet, ada planet. Nah, itu bagaimana itu? Kita itu berada di bumi itu dan kecil sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Maka setelah itu, punten yang akan datang, insyaallah 10 ayat terakhir di pertemuan akhir yang akan datang, insyaallah ini adalah kata-kata amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Ya, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Karena insyaallah yang akan datang tinggal 10 ayat berarti insyaallah ya. 10 ayat kita akan selesaikan yang akan datang karena ini pengulangan dari apa yang telah disampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu insyaallah. Yang akan datang ingatkan di ayat 21. Ya insyaallah yang akan datang kita habiskan 10 ayat langsung insyaallah. Silakan jika ada yang bertanya masih ada kesempatan beberapa menit ke depan. Silakan. Allah barik fi. Biasanya di tafsir ayat Al-Mulk ini, sahabat tadi yang mau bertanya kah? Masih ditunggu di kolom chat. Silahkan.